Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur meletus pada Sabtu sore 16 Januari 2021. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung dari tengah laut pantai Pararenan, Kuta Utara, Badung, Bali. Video rekaman puting beliung ini beredar di media sosial, di mana peristiwa ini terjadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik terjadinya banjir bandang di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banjir melanda di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin hingga saat ini banjir masih menggenang. Beginilah suasana kepanikan masyarakat Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara saat diguncang gempa pada Kamis malam. Saya kira sudah sangat tinggi saatnya kita bersama-sama melakukan perenungan, refleksi, kontemplasi yang sungguh-sungguh dan lebih mendalam. Apa gerangan sebabnya negeri yang kita cintai ini, Indonesia, itu kok mendapatkan musibah yang dibandingkan dengan negara lain. Memang kita yang paling bervariasi juga mungkin paling parah ya. Nah, buat orang yang sok ilmiah, sok saintis mengatakan itu semua bisa diterangkan dengan keterangan yang ilmiah. Gempa tektonik, gempa vulkanik itu sudah sejak zaman dulu biasa ya, nggak usah bawa-bawa agama lah. Jadi jangan sok ilmiah lah ya. Sehingga mari kita jadikan saudaraku musibah ini sebagai ajang buat kita semua membangun solidaritas umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, sejak awal tahun 2020 sampai awal 2021 sekarang ini kita dilanda dengan berbagai bencana alam, musibah bencana alam yang berupa gempa bumi, tanah longsor dalam skala yang sangat besar, kemudian banjir bandang atau flash flood, dan juga hurricane, angin puting beliung semacam tsunami, tapi juga kemudian berbagai macam jalan-jalan antar kabupaten kota yang putus, antar provinsi juga ada yang putus, saking dahsyatnya banjir bandang itu ya. Kemudian masih ditambah dengan musibah non natural ya, yaitu datangnya COVID-19 yang sampai sekarang masih belum mereda, bahkan sepertinya masih terus meningkat. Jadi sekarang ini rakyat kita yang terpapar dengan coronavirus atau COVID-19 itu 927.000 akan mendekati angka 1 juta ya. Yang meninggal sudah hampir 27.000. Dan belakangan mungkin 2 minggu terakhir ini kalau di rata-rata tiap hari itu ada tambahan penderita COVID-19 yang baru dari angka 8.000 sampai pernah 11.000. Bahkan ada yang mengatakan ya, bahwa penanganan terhadap COVID-19 itu yang dilakukan Indonesia itu yang terburuk di Asia Tenggara. Ya. Tapi itu kita sisihkanlah ya. Nanti daripada kita beradu argumen, tapi itu kata banyak pengamat gitu. Bahkan ada seorang sarjana Australia yang mengatakan kalau betul-betul dibuka mestinya sampai 2 kali lebih besar ya. Tapi itu pun juga kita lupakan lah ya. Nggak usah kita gubris. Ya. Sekarang kita fokus ya. Bahkan juga tenaga kesehatan yang paling banyak jumlahnya adalah dokter, itu sudah hampir mendekati angka 600 orang. Jadi luar biasa ya, kita menghadapi musibah nasional ya, yang memang benar-benar memerlukan fokus ya, kerjasama yang bagus ya, antara pemerintah daerah dengan rakyat masing-masing, atau juga pemerintah pusat bagaimana bisa ya mencari resep yang lebih bagus dari sekarang ini ya, di samping cuma kapan rem, kapan ngegas dan lain-lain ya. Oke lah, tapi saya percaya bahwa pemerintah pun juga pasti
tidak menginginkan adanya musibah yang berkepanjangan. Nah, saudara-saudaraku, saya kira sudah sangat tinggi saatnya kita bersama-sama melakukan perenungan, refleksi, kontemplasi yang sungguh-sungguh dan lebih mendalam. Apa gerangan sebabnya negeri yang kita cintai ini, Indonesia, itu kok mendapatkan musibah yang dibandingkan dengan negara lain. Memang kita yang paling bervariasi juga mungkin paling parah ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita pikirkan, apakah sebabnya. Nah, buat orang yang sok ilmiah, sok saintis mengatakan itu semua bisa diterangkan dengan keterangan yang ilmiah. Jadi apalagi mereka mengatakan yang namanya earthquake, mountain eruption, gempa tektonik, gempa vulkanik itu sudah sejak zaman dulu biasa ya, nggak usah bawa-bawa agama lah. Jadi itu sesuatu yang biasa saja ya, nggak usah kita pikiran dalam-dalam ya. Jadi enjoy life gitu ya. Bahkan mereka sebenarnya mengatakan toh yang kena bukan kita ya, kan umumnya orang-orang yang di pedalaman, orang-orang di desa, di pegunungan dan lain-lain. Sementara kita ini kan tidak ya, kita penduduk urban ya. Jadi ya Allah, kadang-kadang saya melihat orang seperti ini itu kasihan ya, karena sepertinya cukup jumawa, cukup takabur ya. Dan ini tentu tidak kita kehendaki bersama ya. Jadi sikap mereka seperti take it easy ya, udahlah tenang saja. Toh ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat ya, yang punya semacam ya kemampuan ya, berbagai departemen, berbagai alat-alat berat, alat komunikasi dan segala macam ya. Tapi saya kira yang seperti ini itu tidak bijak dan kurang manusiawi. Saudaraku, jadi kalau dijumlahkan itu ada ratusan ribu anak-anak bangsa, baik yang masih remaja, dewasa maupun orang-orang tua ya, yang memang kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan binatang ternaknya, hancur sawah ladangnya ya, tapi juga lebih menderita lagi kehilangan nyawa ya, yang dicintai di keluarga masing-masing ya. Yang hilang mungkin orang tuanya, anaknya, keponakannya, kakek neneknya dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, saya lantas ingat bahwa siapapun yang kena stres berat dan berkepanjangan itu akan memunculkan sebuah penyakit mental atau kejiwaan ya, yang dinamakan dalam istilah mereka itu PTSD atau PTSD, yaitu singkatan Post Traumatic Stress Disorder, yaitu kesemrawutan mental gara-gara ada stres, tekanan yang berat ya, yang semrawut gitu, sehingga saudara-saudara ini sebuah dimensi problematik ya, dari sekian ratus ribu anak bangsa yang kena banjir terlalu lama, kena berbagai musibah terlalu lama tuh, apalagi juga yang muda-muda ya. Ini sesuatu yang sebenarnya lebih sulit lagi. Jadi mungkin untuk menyembuhkan secara fisik ya, mungkin setelah beberapa bulan, beberapa semester, 1-2 tahun, kebugaran fisik sudah bisa dipulihkan. Ya. Tapi kebugaran mental, kejiwaan, ya, yaitu tadi ya Post Traumatic Stress Disorder, PTSD tadi itu akan memunculkan behavior tingkah laku yang aneh. Ya. Jadi kata para ahli, remaja-remaja yang kena PTSD itu akan berpenampilan suka kekerasan, suka violence. Sementara prosentase kekerasan dalam rumah tangga ya, itu juga naiknya itu hampir 2 kali lipat dibandingkan pada masyarakat yang tidak mengalami bencana alami yang berkepanjangan itu. Saudara-saudara sekalian, kalau saya melihat sejauh yang saya bisa baca ya, dalam perspektif biblikal, baik Testamen Lama maupun Testamen Baru, biblikalnya teman-teman Yahudi ya, Testamen Lama, kemudian biblikalnya teman-teman Katolik dan Protestan ya, ke Testamen Baru, dan perspektif Quranik itu menurut saya dasarnya itu hampir sama. Jadi sejauh yang saya bisa baca itu baik dalam Testamen Lama maupun Baru
itu dengan Allah menurunkan musibah bencana alam, ya, itu bukan berarti kemudian Tuhan kehilangan kasih sayangnya. Demikian juga kalau kita lihat perspektif Al-Quran, ya, Allah menurunkan bencana itu bukan untuk menyakiti, untuk Masya Allah misalnya kita salah paham, ya, menghukum kita, bukan. Jadi ada sebuah ayat, ya, yang sangat cesplang, pendek tetapi saya kira bisa menerangkan, ya, dari perspektif Al-Quran itu, ya, yakni, ya, Allah memang ada kalanya menimpakan azab, bencana, ya, kesusahan enteng-entengan, ya, dan bukan musibah yang besar, supaya anak cucu Adam, kita semua itu kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam surat As-Sajdah, surat nomor 32 ayat 21, ya, itu Allah berfirman, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ya, jadi kami Allah pasti menimpakan azab yang enteng, yang ringan sekali. Bukan azab yang besar, yaitu azab besok di akhirat. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya kita semua umat manusia itu kembali ke jalan yang benar, tidak congkak, ya, tidak menipu, ya, tidak melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terpuji, ya. Dan itu saya kira bentuk kasih Allah, ya, rahman rahimnya Allah itu, ya, dengan cara mengingatkan supaya masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ini mungkin tidak pas. Jadi kalau ada seorang ibu lihat anaknya yang agak nakal, ya mungkin perlu dijewer, perlu dicubit pahanya sampai agak merah biar tahu sakitnya gitu. Kemudian diberitahu, ya, bahwa yang dikerjakan itu tidak benar, dikerjakan anak itu tidak layak itu, supaya kemudian kembali jadi anak yang lebih terkendali, lebih bagus, ya, dalam istilah agama lebih soleh atau solihah gitu. Nah, itu menurut saya yang perlu kita cerna sekarang ini. Jadi jangan sok ilmiah lah, ya, karena memang kalau kita lihat manusia itu ada limit, ya, yang sangat rendah itu, bukan jauh, ya. Bayangkan misalnya tahun kemarin saja kita melihat ada berapa ratus hektar atau mungkin juta hektar, ya, hutan-hutan di San Francisco itu terbakar gitu, ya, menimbulkan asap yang sampai mungkin menimbulkan polusi yang luar biasa. Belum lama ini juga di Rusia, bahkan di Israel, ya, kita masih bisa melihat itu di YouTube dan lain-lain, ya. Kemudian dulu Hurricane Katrina di New Orleans, ya, itu yang menyebabkan terkuak bahwa ternyata di Amerika itu ada kantong-kantong kemiskinan yang persis seperti negara berkembang, bahkan mungkin lebih gawat lagi. Jadi Amerika yang pongah itu, ya, ketika kena Katrina, ternyata inside United States ada kantong-kantong kemiskinan, pengangguran, ya, subhuman people gitu, ya. Dan ini saya kira menjadi lebih mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku, sebagai bangsa Indonesia, ya, itu jangan kemudian, ya, lantas sombong gitu. Apalagi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina yurja'un. Jadi semua manusia itu pasti akan mati. Kemudian Allah itu mengujimu manusia, ya, dengan kejelekan tapi juga dengan kebaikan, ya, memilih mana, ya, terserah pada kita, ya. Itu adalah fitnatan, itu ujian bagi setiap manusia, ya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami Allah lah kamu semua akan kembali. Nah, saudara-saudaraku, jadi perkenanlah saya dengan segala kerendahan hati, saya mengajak saudara-saudaraku, ya, mari ini musibah bencana alam dan juga coronavirus yang sepertinya masih terus saja akan menghantui kita. Katanya para ahli geologi, ya, ahli climate change, ahli global warming, ya, dan juga yang ahli Corona 19 mengatakan bahwa coronavirus itu masih akan terus saja bersama kita semua di muka bumi ini, ya. Sementara juga pakar-pakar yang ahli iklim,
ahli global warming, ahli climate change itu mengatakan bahwa Februari nanti pun kira-kira masih akan terus yang kita alami bulan Januari ini, sehingga mari kita jadikan saudaraku musibah ini sebagai ajang buat kita semua membangun solidaritas umat dan bangsa. Jadi saya kira tidak ada orang yang waras yang ingin negara kita ini menjadi rusak makin tidak tertolong kalau kemudian bencana kita ini berkelanjutan ekonomi kita bisa morat-marit dan negara kita di masa depan juga akan semakin suram itu. Jadi ini kita bisa jadikan tadi ajang untuk membangkitkan solidaritas sosial kemanusiaan dari kita semua, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, etnik dan lain sebagainya. Tapi juga saya ingin menambahkan ngomong soal ini ada sesuatu yang dalam bahasa Inggris itu disebut conspicuous absence. Ada ketidakhadiran tapi cukup mencolok. Ada ketidakhadiran tapi aneh. Semua orang mengatakan, loh kok mereka tidak hadir? Kok mereka tidak ada seperti biasanya? Nah, saudara-saudaraku, yang saya maksudkan sejak dulu, mungkin sejak 10 tahun yang lalu, kalau ada bencana kebanjiran, bencana earthquake atau beliung yang dahsyat itu yang paling di depan itu memang maaf ini saya tidak lantas memuji-muji juga tidak, itu kenyataan memang Laskar FPI. Saya saksi hidup tahun 2004, 26 Desember tsunami itu hampir menenggelamkan Banda Aceh. Saya 2 hari setelah itu sudah ada di Banda Aceh itu, 4 hari di sana, dan semua grup-grup yang menolong evakuasi mayat orang sakit dan lain-lain itu yang paling di depan, yang paling tanpa perhitungan itu adalah anak-anak muda FPI Aceh itu. Waktu itu dikatakan informasi hoax itu, hati-hati. Kalau kulit kita yang mau menolong mayat-mayat itu bersentuhan dengan kulit jenazah yang sudah membusuk, nanti akan masuk ke pori-pori kita, kemudian racun berbisa akan menggelayuti badan kita, dan kita dalam bahaya. Tapi FPI nggak pernah percaya sama omongan seperti itu dan mereka sehat-sehat saja. Memang mereka pakai sarung tangan tapi kan juga tetap saja menempel di mana-mana Nah, itulah saya kira kalau kita mengenang Laskar FPI yang sekarang sudah dilarang Nah, saudaraku, jadi yang penting kita ini tetap harus memadukan antara usaha manusiawi kita menghadapi gelombang dahsyat bencana alam yang saya kira kita semua sudah tahu dikombinasikan dengan doa kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Jadi ini saya kira sikap orang beragama, sikap seorang yang percaya, beriman kepada Tuhan dalam agama Islam, percaya kepada Allah SWT bahwa kita pasti akan ditolong oleh Allah selama kita betul-betul juga berusaha, berjuang dan berkorban untuk mengatasi apa yang kita hadapi sekarang ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.